Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetyono Wahyudi. Kelompok saya Anam Bangkit Widi Utomo. Selanjutnya Muhammad Arif, Rohman Arif. Yang terakhir Bima Ismuninggar. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian aspek hukum. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Berikut ini disajikan dengan data jenis data, sumber data, dan cara memperoleh data, dan cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum. Yang pertama, jenis data dan sumber data. Jenis data yang diperlukan secara umum yaitu data kuantitatif yang mencakup tentang bentuk badan usaha, izin usaha, dan izin lokasi pendirian proyek atau bisnis. Yang kedua, cara memperoleh dan menganalisis data. Untuk memperoleh gambaran kelengkapan dasar, data dasar, dan data yang harus dipenuhi tentang izin usaha dan izin lokasi pendirian dapat digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Oke, next. Tujuan SKB dalam aspek hukum. Yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang terakhir, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rohman Arif. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang beberapa jenis badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perseroan, merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilik antara hak pribadi dengan hak milik perusahaan. Salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Jadi perusahaan perseroan ini adalah perusahaan milik seseorang pribadi dan seluruh risiko dan kegiatannya ditanggung oleh pemilik tersebut. Kemudian yang kedua ada firma, merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Firma ini adalah perusahaan yang dimiliki atau dijalankan oleh beberapa pengusaha swasta di mana mereka memiliki tujuan bersama. Kemudian yang ketiga ada perserikatan komanditer atau CV, merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Akan tapi yang membedakan CV dengan firma ini adalah status anggotanya, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif dan sebagian anggota yang lain merupakan anggota pasif. Kemudian yang keempat ada perseroan terbatas, merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menceritakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Jadi kalau PT ini mereka menjual belikan sahamnya kepada masyarakat luas agar masyarakat luas bisa menyertakan modalnya kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima ada yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi yayasan ini adalah organisasi milik pribadi, milik seseorang, yang dimana kekayaan antara milik pribadi dengan kekayaan punya yayasan itu dipisahkan, tidak dicampur baurkan, yang memiliki tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kemudian yang terakhir ada koperasi. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian selanjutnya bentuk legalitas perusahaan. Ada beberapa aspek yang bisa dilegalkan oleh perusahaan. Yang pertama, ada nama perusahaan. Yang kedua, ada merek. Yang ketiga, ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan yang terakhir, ada izin usaha industri. Jadi sewaktu-waktu jikalau ada pihak lain yang memakai nama ataupun merek perusahaan tersebut, maka perusahaan bisa melaporkan pihak lain tersebut kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Bima. Ya, terima kasih Mas Arif atas waktunya. Saya akan menjelaskan cara memperoleh legalitas. Yang pertama ada nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut. Dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Nah, nama perusahaan di sini bisa menjadi ciri khas atau tanda bahwa ini perusahaan ini yang mungkin masyarakat kebanyakan dikenalnya dari produknya. Nah, agar tahu produknya ini milik siapa, nama perusahaan itu penting untuk ada. Nah, yang kedua ada merek. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. Nah, hampir sama seperti nama perusahaan, cuman merek ini lebih ke seperti penonjol. Jadi kayak gimana ya? Seperti ya lebih diberikan ciri khas. Jadi kayak merek ini itu pasti milik perusahaan ini. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan. Nah, surat izin usaha perdagangan ini merupakan surat izin yang dikeluarkan khusus untuk usaha dagang. Nah, seperti di pasar atau di toko-toko kelontong yang lain. Nah, itu sebelum membuka usahanya harus memiliki surat izin yang mana jenisnya surat izin usaha perdagangan ini atau SIUP. Nah, yang mana setiap perusahaan melakukan kegiatan perdagangan, nah itu tadi diwajibkan memiliki surat izin. Jadi tidak bisa seenaknya membuka usaha, langsung membuka usaha di tempat ini, usaha dagang ini, nah tanpa ada izin dari suatu penanggung jawab yang berhak mengeluarkannya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada izin usaha industri. Nah, izin usaha industri ini kurang lebih sama seperti SIUP yang di atas tadi. Nah, cuman bedanya di sini hanya
kekhususan khusus dikeluarkan kepada usaha industri seperti pabrik, seperti usaha-usaha produksi lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa seenaknya membangun usaha tanpa izin kepada menteri atau pihak yang berhak mengeluarkan izin tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anang. Terima kasih Mas Bima atas penjelasan sebelumnya. Di sini saya Anang Bangkit Widotomo akan menjelaskan tentang manfaat legalitas perusahaan. Untuk manfaat yang pertama yaitu sebagai sarana perlindungan hukum. Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Pada manfaat yang pertama ini, legalitas perusahaan itu sangat penting agar terhindar dari tindakan pembongkaran dari pihak berwajib. Yang kedua, sebagai sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi yang dapat kita ketahui bahwa perusahaan yang mempunyai legalitas akan dicap sebagai perusahaan yang baik. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai sarana promosi. Untuk yang ketiga, bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung, ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Ya, kita ketahui bahwa hukum yang tertera di Indonesia itu tersebut bahwa perusahaan harus melakukan legalitas agar perusahaan itu benar-benar telah diakui oleh pemerintah. Untuk yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha. Untuk manfaat keempat ini yang sudah saya jelaskan. Untuk poin manfaat kedua, sebagai media promosi juga. Suatu perusahaan yang telah memiliki legalitas dapat mengikuti sebuah proyek yang telah dibikin oleh pemerintah. Untuk yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank. Dapat kita ketahui bahwa dokumen-dokumen legalitas ini merupakan dokumen yang resmi menurut hukum. Oleh karena itu, bank menjadikan dokumen legalitas ini menjadi salah satu persyaratan karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.